Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Sayyid Husain Channel dalam program Fit Your Faith. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang keberadaan Allah ada di mana-mana, ada bersama kita. Dan kita pun merasa lalai terhadap kehadiran Allah. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang doa-doa di mana di bulan Ramadan itu. Silakan Habib, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Kita udah bahas sebelumnya tentang doa. Bahwa di tangan kita semua hazanah-hazanah untuk meminta. Nah, di sini kita lanjutkan, oleh karena itu Allah meletakkan ayat doa di tengah-tengah ayat puasa. Surat Al-Baqarah 185 187 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan dalamnya turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Karena itu barang siapa yang diantara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, hendaknya dia berpuasa pada bulan itu. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa. Ini fikih ya. Selanjutnya di ayat 185. 186-nya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya padamu, wahai Rasul, tentang aku, bahasanya aku adalah dekat. Allah nyebutnya aku, bukan kami. Karena ubudiyah, penghambaan. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang memohon. Tapi apa juga, memenuhi segala perintahku, berimanlah kepadaku. Di episode sebelumnya, kita bahas tuh. Tuhan mencintaiku, berdoalah kepadaku. Allah. Kita berdoa sama siapa? Manusia juga bergantung. Dan selanjutnya apa? Baru dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ini Habib nggak mau bahas karena ini tentang rumah tangga. Dan itu Allah menyampuri kamu dan beri maaf padamu, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Nah, ini poinnya kita mau bahas di sini. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, ayatnya di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu washrabu, makan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Fajar itu, jadi gini, kalau kita naik ke atas gunung, jadi ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ada fajar yang bohong, ada fajar yang benar. Fajar yang bohong itu, yang jadi ada garis putihnya vertikal gini. Fajar bohong. Fajar yang shadiq itu, yang bentuknya horizontal. Nah, kalau kita naik ke atas gunung atau ke laut mungkin kelihatan tuh, vertikal. Tapi kalau horizontal kita bisa lihat dimanapun. Itu sudah masuk fajar, waktu fajar. Jadi kayak ada garis putih. Vertikal. Horizontal. Oh, horizontal, oke. Di kegelapan tuh ada garis putih. Itu disebutnya fajar yang benar. Tapi kalau vertikal gini, bentuknya putihnya tuh ke bawah itu kita nggak bisa ngelihat kecuali di gunung atau di pantai. Oke. Itu masuk waktunya fajar. Summa atimus siyama ilal lail. Nah, ulama ini berbeda pendapat saat ini. Tapi kita mau kembalikan ke sunnah Nabi. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Kapan malam itu? Kapan malam? Gelapnya malam. Saat Malam gelap. itu kapan? Saat gelap. Saat gelap. Sempurnakan puasamu sampai gelap malam. Sekarang malam di sini adalah ketika sudah gelap. Jadi ketika matahari itu terbenam di barat, tapi ketika pantulannya masih ke timur itu masih belum masuk maghrib atau malam. Tapi ketika dia sudah di barat, tapi pantulannya sudah di barat, itu sudah masuk waktu malam. Relasi ayat ini sama dengan relasi di surat Al-Isra 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasyakil lail. Ila ghasyakil lail. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir. Kapan tergelincir itu? Zuhur. Sampai gelap malam. Jadi zuhur itu matahari tergelincir. Itu waktu duhur. Setelah duhur ada salat lagi nggak? Ada di waktu asar. Sampai gelap malam. Nah, Allah nyebut gelap malam. Itu masuk waktu maghrib. Saya nggak tahu standarisasi ini ya, maksudnya Indonesia.
Tapi harusnya dilebihin 15 menit. Jadi ketika azan 15 menit kemudian Baru berbuka. mungkin udah masuk waktu gelap malam. Gimana kita lihat selain ayat dalam kitab Sahih Bukhari jilid 1 halaman 644 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah cetakan pertama tahun 998 Masehi. Dari Asim bin Umar bin Khattab dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila telah datang malam dari sini dan di siang tenggelam dari sini dan tenggelamnya matahari, maka telah datang waktu iftar, berbuka puasa bagi yang puasa setelah tenggelamnya matahari, kata Nabi. Nah, ini rujukan dalam kitab Sahih Bukhari. Nanti saya bakal taruh di description box rujukan kitabnya. Itu yang pertama, sunnah dari Nabi ketika gelap malam. Kemudian dalam kitab Muwatta Imam Maliki jilid 1 halaman 389 terbitan Darul Hadis Al-Qahirah tahun 2005 Masehi. Kitab yang kedua Musnad Asy-Syafi'i Imam Syafi'i halaman 104 terbitan Al-Haramain. Yang ketiga kitab Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi jilid 6 halaman 268 sampai 269 terbitan Darul Fikir tahun 2005 Masehi. Apa isi hadis ini? Bahwasanya Inna Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan. Bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan keduanya pernah salat maghrib ketika keduanya melihat malam sudah gelap. Malam sudah gelap sebelum berbuka puasa. Kemudian mereka makan berbuka puasa setelah melakukan sholat pada bulan Ramadan. Jadi ketika sudah gelap, para khalifah ini mengerjakan sholat maghrib dulu, baru berbuka puasa ketika gelap. Nah, ini kita balikan ke sunatullah. Al-Qur'annya jelas. Al-Baqarah ayat 187. Nabi mengerjakan nggak? Jelas. Nabi mengamalkan Al-Quran. Tadi dalam kitab Bukhari. Kemudian sunnah sahabat dari Khalifah Umar dan Khalifah Utsman ketika gelap. Yang keempat, diabadikan dalam kitab mazhab Musnad Imam Syafi'i dan kitab Muwatta Imam Malik. Jadi kita kembalikan ke Quran dan sunnah. Ya udah, ini Quran dan sunnah. Ini kita lebihin dari 15 menit. Berarti kalau untuk yang riwayat atau hadis yang mengatakan segeralah untuk berbuka puasa. Iya betul, segera, tapi di waktunya. Percepat, betul, di waktunya. Nabi tadi ketika tenggelam matahari, Allah nyebut sempurnakanlah puasamu sampai datangnya malam. Kita kalau di berita bukan selamat malam, selamat petang. Masih petang, ini Allah nyebutnya ilal lail, lail itu malam. Ya saya nggak tahu, ulama mungkin berbeda pendapat, tapi saya pribadi mengembalikan ke Quran dan hadis Nabi dan sunnah sahabat dan kitab mazhab, imam mazhab gitu. Semuanya sama, gelap malam. Al-Isra ayat 78 tadi juga menjelaskan gelap malam. Itu cuma lebih 15 menit untuk disempurnakannya puasa. Masa kita udah seharian kuat, masa 15 menit nggak kuat? Di waktunya, karena apa? Ada lagi lanjutannya nih. Dalam kitab Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi jilid 4 halaman 218. Ini cetakan saya ngambil dari Maktabah Syamilah dari Google ya, bukan kitab. Rasulullah SAW bersabda, dan ketika itu bertemu dengan kelompok kaum pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang menggantung dengan sendiri mulut-mulut mereka ke kaki-kaki mereka sehingga mulut mereka mengeluarkan darah. Lalu aku bertanya, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum tiba waktunya. Berarti ada orang yang berbuka puasa tapi belum tiba waktunya. Kembalikan semua ke Quran dan Sunnah. Dan ini yang ngomong Imam Al-Baihaqi. Insya Allah semua kitab-kitabnya saya taruh di description box. Saya akan taruh. Dan insya Allah isi kitabnya pun juga foto-fotonya udah difoto dan dimasukin untuk ini. Dan supaya tidak terjadi ikhtilaf di umat. Ini yang Allah minta. Sunnatullah, sunnatul Rasul, sunnatul sahabah, dan sunnatul Imam Mazhab juga meriwayatkan. Oleh karena itu, kita tidak menunda-nunda suatu kebaikan apapun yang ada di bulan Ramadan ini. Walaupun dengan hitungan menit. Baik dengan baca Quran, mempelajari Al-Quran, baca doa, dan semuanya. Sedikit yang dirutinkan lebih baik dari yang banyak, tapi terputus. Dia harus istiqomah. Sebagian manusia itu mengawali amalan yang banyak, tapi hanya dengan waktu yang pendek, hanya beberapa hari saja. Selanjutnya terputus karena lelah, capek, dan malas. Dia harus istiqomah. Mendingan sedikit tapi rutin dibanding banyak, blok tapi udah. Jadi saya pikir itu kajian kita episode ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai penjelasan tentang episode kali ini.
Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.